Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Bisma Putra dengan NIM 241091131006. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung dari program studi kedokteran program sarjana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi anatomi permukaan dengan dosen pengampu Dr. Waski Iliandri, Magister Kesehatan. Sebelum kita memasuki materi, mari kita mengenali apa itu anatomi permukaan. Kita akan mulai dari istilah anatomi. Istilah anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Nah, sedangkan anatomi permukaan dapat kita nalar saja, yaitu sebuah ilmu anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat kita lihat atau dapat kita raba dari permukaan kulit. Lalu kita akan masuk ke posisi anatomis. Jadi posisi anatomis adalah posisi standar yang digunakan untuk referensi dalam bidang anatomi untuk mendapatkan lokasi bagian-bagian tubuh manusia. Nah, bisa kita lihat gambarnya posisi anatomis itu seperti ini. Jadi digambarkan posisinya itu tubuh itu berdiri dengan tegak, lalu pandangan ke arah depan, lalu kedua tangan ini berada di sisi samping tubuh, agak dibuka sedikit, dan palma manus menghadap keluar atau telapak tangan menghadap keluar atau anterior, sehingga ibu jarinya itu berada di sisi luar. Lalu kedua kaki rapat dan mengarah ke depan. Bisa dilihat di gambarnya seperti ini, posisi anatomis. Selanjutnya adalah bidang anatomis. Bidang anatomis ini ada tiga. Yang pertama bidang palalis. Jadi dia berorientasi secara vertikal. Dia dibagi tubuh menjadi dua bagian. Ada bagian anterior atau bagian depan, dan juga ada bagian posterior atau bagian belakang. Di sini ada sumbu vertikal, nomor 7 ini. Lalu yang kedua ada bidang sakitalis. Jadi dia berorientasi uh, secara vertikal juga, tapi dia membagi tubuh menjadi dua, yaitu pada kanan atau dextra dan juga bagian kiri atau sinistra. Uh, Kalau dua bagian itu dibagi sama, namanya uh, bidang sagitalis median. Nah ya, di sini gambarnya dia membagi dua kanan dan kiri. Di sini ada sumbu nomor 6 ini, sumbu sagital. Selanjutnya ada bidang transversalis. Yang di tengah ini. Dia membagi, secara orientasinya itu horizontal atau aksialis. Jadi membagi ada yang bagian atas atau superior dan bagian bawah atau inferior. Nah, ini ada sumbu transversal nomor 4. Selanjutnya adalah istilah posisi dan arah anatomi. Kita yang dari atas, paling atas dulu. Di sini ada superior atau menuju bagian kepala. Pokoknya superior itu pasti di atas, lalu lawannya itu inferior. Nah, contohnya superior ini seperti jantung terletak superior terhadap diafragma. Yang artinya jantung itu berada di atas dari diafragma. Lalu yang kedua, lawannya dari superior yaitu inferior atau caudal adalah arah menuju bagian bawah atau kaki. Nah, di inferior itu di bawah. Contohnya lambung terletak inferior terhadap paru. Berarti lambung itu di bawah paru-paru. Lalu yang ketiga adalah anterior atau ventral, yaitu menuju bagian depan tubuh. Anterior ke depan, ventral. Contohnya, tulang dada atau sternum. Dia terletak anterior terhadap jantung. Jantung kan di dalam, sedangkan sternum di luar. Berarti katanya tadi tulang dada terletak anterior, berarti anterior itu di depan terhadap jantung. Berarti di depannya jantung.
Nah, lalu kebalikannya dari anterior ada posterior atau dorsal, yaitu di belakang menuju ke bagian belakang tubuh. Contohnya tulang belakang atau spinal terletak posterior terhadap jantung, yang artinya tulang belakang ini berada di belakang dari jantung. Lalu ada medial atau mendekati garis tengah tubuh. Contohnya ada hidung. Dia terletak medial terhadap mata. Dia di tengah-tengah dari mata. Medial itu artinya tengah. Lalu yang keenam ada lateral atau menjauhi garis tengah tubuh. Contohnya pada telinga. Nah, telinga ini dia berada di samping, yang artinya menjauhi dari garis tengah tubuh. Lalu selanjutnya ada proksimal atau lebih dekat ke pangkal atau asal struktur. Maksudnya pangkal itu misalkan kita ambil contoh dari bagian ekstremitas atas. Nah, di sini ada yang namanya bahu, lalu siku, dan juga pergelangan tangan. Nah, yang pangkalnya itu ada di bahu. Jadi kalau misalkan eh, contohnya itu siku terletak proksimal terhadap pergelangan tangan, nah, berarti si siku ini lebih dekat terhadap pangkal. Berarti si siku lebih dekat ke bahu dibandingkan dengan si pergelangan tangan. Itu proksimal. Dia mendekati dengan pangkalnya. Lalu sebaliknya ada distal. Contohnya di sini pada ekstremitas bawah. Nah, di sini ada bagian paha, lalu ada lutut dan pergelangan kaki. Nah, contohnya kalau di sini distal pergelangan kaki terletak distal terhadap lutut. Nah, pergelangan kaki distal terhadap lutut. Berarti si kaki ini ke lebih jauh ke paha dibanding dengan lutut. Dan paha ini sebagai pangkalnya, makanya dia distal terhadap lutut. Lalu ada superficialis atau eksternal, yaitu lebih dekat ke permukaan tubuh. Contohnya itu di sini ada kulit terletak superficial terhadap otot. Otot kan di dalam. Kalau kulit kan di luar, sudah jelas dia superficial terhadap otot. Sebaliknya ada lagi profundus atau internal, yaitu lebih jauh dari permukaan tubuh. Contohnya adalah tulang terletak profundus terhadap kulit. Sudah jelas tulang itu jauh dari kulit atau jauh dari permukaan tubuh. Yang paling dekat kan kulit. Makanya dia terletak profundus terhadap kulit. Nah, selanjutnya ada bagian tubuh. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kaput atau kepala. Disertai dengan juga leher atau kolum. Lalu yang bagian yang kedua ada trunkus atau batang tubuh. Di sini dibagi menjadi 3, ada toraks atau dada, lalu ada perut atau abdomen, dan juga pelvis atau panggul. Lalu ada yang ketiga membrum atau ekstremitas, atau bisa dipanggil juga dengan anggota gerak tubuh. Nah, dia dibagi jadi 2 juga. Ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kalau ekstremitas atas itu gerak anggota tubuh bagian atas seperti tangan. Nah, ini dibagi jadi 3 juga. Nah, ada brachium atau lengan atas, lalu ada antebrachium atau lengan bawah, lalu juga ada manus atau tangan. Untuk ekstremitas bawah atau membrum inferius, di sini dibagi menjadi 3 juga. Ada femur atau tungkai atas, lalu ada crus atau tungkai bawah, lalu juga ada S atau kaki. Lalu selanjutnya ada regioanatomi. Ini adalah istilah untuk membagi tubuh menjadi beberapa wilayah. Nah, fungsinya ini agar mempermudah diagnosa untuk menentukan lokasi spesifik penyakit atau kelainan. Dan itu juga bisa untuk perencanaan bedah untuk memudahkan dalam mengeksekusi prosedur bedah. Juga untuk memudahkan kita dalam belajar anatomi supaya bisa lebih terperinci. Dimulai dari regiones captivis dan juga atau kepala dan juga cervicalis atau leher.
Jadi di sini dari paling atas ada regio frontalis, ini pada bagian wajah, ada di dahi, lalu ada regio temporalis pada tulang temporal, lalu ada regio nasalis pada hidung, lalu juga ada regio orbitalis pada bagian kelopak mata, lalu ada regio infraorbitalis pada bagian tengah dari pipi, lalu ada regio sigomatica pada permukaan tulang sigomatik, lalu ada regio oralis pada bagian mulut dan bibir, lalu ada regio mentalis pada bagian dagu. Untuk dari foto sampingnya, di sini sama juga. Lalu masih ada lagi di bagian belakang ini, untuk bagian kepala ada regio parietalis pada bagian permukaan tulang parietal, lalu ada regio temporalis pada bagian permukaan tulang temporal. Nah, lalu pada bagian belakang sini, bagian teguk ada regio occipitalis berada di bagian permukaan tulang occipital. Lalu di bagian depan telinga ada regio parotidiomasterica di sini. Lalu kita ke bagian regiones cervicalis atau bagian leher. Di sini ada regio cervicalis anterior terbagi jadi beberapa bagian. Di sini ada trigogium subparietale pada bagian tengah, lalu ada trigonum submandibulae pada bagian kanan dan kirinya ini, lalu ada trigonum musculare atau omotracheale pada bagian tengah bawah yang ada jabutnya ini. Lalu ada regio sternocleidomastoidea pada bagian samping leher mendekati dada. Lalu ada fossa superflua minor. Lalu juga ada regio cervicalis lateralis. Lalu juga ada trigonium omicrovecale dekat pada clavicula. Kalau dari bagian samping, bagian cervicalis regionis ini ada regio sternocleidomastoidea, lalu ada regio cervicalis posterior pada bagian belakang. Nah, lalu ada juga regio cervicalis dari trigonium omicroviculare. Lalu bagian bahu samping ada regio dietoidea. Lalu pada bagian depannya sini samping dekat leher ada fossa superficialis minor. Lanjut ke bagian badan, bagian bawah. Nah, di sini dibagi menjadi 5. Di sini ada regiones membris superiores atau dia bagian region dari ekstremitas atas. Lalu ada regiones membri inferioris, yaitu region dari ekstremitas bawah. Lalu ada regiones pectoralis atau bagian dada. Lalu ada regiones abdominalis atau region dari perut. Dan juga regiones perinealis atau pelvis. Kita mulai dari regiones pectoralis atau dada dulu. Di sini ada regio claviculis lateralis pada bagian pundak, lalu ada trilogium clavictoperae pada bagian pundak bagian bawah. Lalu di sini ada regio gasteralis pada bagian tengah dari tusuk. Lalu ada regio pectoralis atau bagian dada bagian samping kanan dan kiri. Lalu ada regio mammaria yang dekat dengan payudara. Lalu juga ada regio inframammaria pada bagian bawah dari payudara. Lanjut kita ke regiones abdominalis atau perut. Di sini terbagi menjadi ada beberapa bagian, yaitu regio gastrica pada bagian tengah sini. Lalu ada juga regio hypochondriaca pada bagian samping kanan dan kiri.
bagian atas, tapi habis itu ada regio umbilicaris. Ini dia di tengah dekat pusar. Lalu ada regio abdominalis lateralis, bagian tengah, bagian samping, tapi dia di posisi bawah kanan dan kiri. Lalu kita akan lanjut ke regionis perinalis atau bagian dari region pelvis. Nah, di sini ada beberapa bagian juga, ada regio inguinalis. Nah, dia ada di samping pinggul ini, bagian ujung kanan dan kiri. Lalu ada regio pubica pada bagian atas pubis, dia ada di tengah. Lalu ada regio urogenitalis pada bagian kemaluan. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke regiones membri superioris atau region dari ekstremitas atas. Nah, di sini ada regio deltoidea pada bagian bahu atas, lalu di sini ada regio axillaris pada bagian lengan atas juga, lalu ada regio brachii anterior pada bagian lengan atas, lalu ada regio cubitalis anterior atau fossa cubitalis pada bagian siku, bagian depan siku, maaf. Habis itu ada regio antebrachial posterior pada bagian lengan bawah. Lalu juga ada regio antebrachial anterior pada bagian lengan bawah, dan juga dorsum manus atau tangan. Lalu selanjutnya kita akan ke regiones membri inferioris atau region dari ekstremitas bawah. Nah, di sini ada trigonum femoris pada bagian femur, lalu regio femoris anterior, lalu ada regio genus anterior pada kneecap, patella, lalu ada regio crucis posterior, dan lalu juga ada regio crucis anterior pada bagian tukai bawah, lalu ada dorsum pedis untuk bagian kaki. Dan selanjutnya kita akan ke regiones dorsalis atau bagian punggung. Di sini ada regio deltoidea. Oh, ini masuk bagian tangan. Nah, dia ada regio scapularis, ada bagian tulang scapula di permukaannya. Lalu ada regio vertebratalis, dia membentang dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini di bagian dari tulang belakang atau spinal. Nah, lalu di sini ada regio intrascapularis. Dia di bawah tulang scapula letaknya. Di sini kanan dan kiri. Lalu ada regio lumbalis di bagian pinggang belakang kanan dan kiri juga. Terus ada regio sacralis pada di belakang dari tulang ekor. Lalu ada regio analis di bagian oh ya, ini ada juga ekstremitas atas juga dan bawah. Sini ada regio deltoidea di bagian atasnya, regio scapularis, regio axillaris pada bagian ketiak, ada regio brachii posterior, tadi anterior, lalu ada regio cubitalis posterior pada bagian belakang siku, lalu ada regio anterior pada bagian belakang dari lengan bawah, lalu ada regio antebrachii posterior pada bagian bawah lagi, lalu ada palma atau vola, lalu ada regio femoris posterior untuk bagian ekstremitas bawahnya, ada regio genus posterior atau fossa popliteae, lalu ada regio surae pada bagian tungkai bawah, lalu ada regio crucis posterior dan regio crucis anterior pada bagian betis, lalu ada dorsum pedis. Untuk bagian yang kepala yang tadi sudah dijelaskan juga ada regio parietalis pada tulang parietal, lalu ada regio occipitalis pada bagian permukaan occipital, lalu ada regio cervicalis posterior
pada bagian cervicalis leher atau leher bagian belakang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kardiovaskular, itu sistem pembuluh darah dan juga jantung. Nah, di sini ada banyak pembuluh darah. Yang di sini yang merah ini menandakan dia itu adalah pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang membawa pasukan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada pembuluh darah paling besar. Ini keluar dari jantung, dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Jadi dia berasal dari paru yang mendapat suplai oksigen lalu diedarkan. Nah, selanjutnya ini yang biru-biru ini adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah yang membawa darah kotor yang berisi gas karbon dioksida yang akan ditukarkan nanti di jantung dan juga paru-paru. Di sini ada pembuluh vena yang besar, ada yang dari inferior sama superior di atas ini. Nah, tadi kita kan sudah berbicara tentang pembuluh darah, vena dan arteri. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam organ jantung. Nah, di sini ada pembuluh darah vena cava superior dan juga vena cava inferior. Nah, darah itu, darah kotor tadi akan berpindah melalui vena cava superior dan inferior masuk ke dalam atrium kanan jantung. Lalu dari atrium kanan jantung akan masuki ventrikel kanan melalui katup tricuspid. Lalu dia akan berpindah lagi keluar dari jantung melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Lalu pada paru-paru nanti darah kotor yang mengandung karbon dioksida ini akan terjadi pertukaran gas dengan oksigen. Jadi karbon dioksida akan keluar dari paru-paru, lalu gas oksigennya akan masuk ke dalam paru-paru, berdifusi ke dalam darah. Lalu darah bersih tadi yang berisi oksigen akan masuk ke dalam jantung melalui vena pulmonalis. Nah, dari vena pulmonalis akan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri akan melewati katup bicuspid yang masuk ke ventrikel kiri. Lalu habis dari ventrikel kiri, darah bersih tadi akan didistribusikan melalui pembuluh darah aorta atau pembuluh darah paling besar pada tubuh. Dan oksigen tadi akan disalurkan ke dalam darah yang akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, mungkin seperti itu saja. Saya harapkan dengan mempelajari anatomi, kita bisa lebih mensyukuri ciptaan Tuhan yang maha sempurna, karena organ-organ ini diciptakan memiliki fungsi yang sangat luas dan juga saling ketergantungan. Lalu juga dengan paparan ini semoga bisa dijadikan dasar pemahaman dalam memahami anatomi untuk lanjut memahami anatomi yang lebih kompleks selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.